Shalom jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini. Shalom juga buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming. Kita percaya walaupun kita berbeda tempat, tapi roh kita disatukan dalam hadirat Tuhan. Amin. Mazmur 18 ayat yang ke-31 berkata, Adapun Tuhan jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dan Tuhan menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Marilah pagi hari ini kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tidak satu orang pun yang tahu apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bahkan apa yang kita pikirkan. Tapi satu hal yang Tuhan tahu, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Kita mau satukan hati kita. Bapa Yahweh, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, membawa segenap hati kami, segenap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, masuk dalam kekuatan-Mu, masuk dalam cinta kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, kami akan menemukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes Tuhan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu itu yang menopang hidup kami Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita katakan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Sekali lagi dengan iman kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes Tuhan. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu itu yang menopang hidup kami Tuhan. Janji-Mu menopang hidup. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menuntun langkahku Yes, dalam
naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan terima kasih ya Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Thanks God. Menolongku. Setiamu Tuhan, buat kasih setia. Sekali lagi buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Mari sembah Dia. Ya, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, layak Kau terima syukur kami Tuhan. Angkat suaramu, katakan Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Syukur bagimu, shenanama, hiaralama, shenanamo, shenanama, ya Tuhan. Kami menyembah, syukur bagimu Tuhan. Shiralalamalama, shikiaralamo. Syukur Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan sudah berjalan di depan kita. Dia membuka jalan untuk setiap kehidupan kita. Dia ada di sana. Dia menanti kita dengan penuh kasih. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Tetaplah beriman. Tetaplah berkata, Tuhan, Engkau lebih besar dari setiap masalah dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Untuk itu mari pagi hari ini naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Biarlah penyembahanmu pagi hari ini menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Shiralalamalalamalalamalalamalama, shikiralalamalalamalalamalama. Shiralalamalalamalalamalalamalama, shiralalama. Shiralalama. Ya, mari angkat tanganmu. Shikiaralama, shiralalama. Haleluya. Shiralalama.
Ya rala bala 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 baku rala bala 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 bala. Ya rala bala bala basik ya rala bala 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 baku arata ya rala base. Hirata kasangka rala bala 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 baku ya rala base. Ya rala bala 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 baku kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Ya rabata rala basik ya rala bala 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 base. Ya rala bala bala basik ya rala bala bala bala. Yes God. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Mari sekali lagi dengan penuh iman kita mau katakan, aku punya Tuhan. Yes God. Besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes God, ini iman kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Saya persilakan hambanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya, Yes. kami yakin, kami memiliki iman. Amin. Iman yang percaya kepada Tuhan yang besar, Yes. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang Amin. dahsyat. Terima kasih Bapa. Saat ini tiba untuk kami duduk diam, merendahkan diri, membuka hati Amin. untuk mengerti isi hati Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk supaya hidup kami berkenan mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, urapi setiap kami, Yes. supaya firman yang sebentar lagi kami dengar itu benar-benar menjadi rema untuk boleh kami implementasikan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Bagi kita semua yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti live streaming ibadah hari ini. Kami percaya Bapak Yahweh senantiasa menyertai dan memberkati anak-anaknya. Terima kasih.
Hari ini saya akan berkhotbah mengambil tema mengandalkan Yahweh. Saudara, kalau kita renungkan hari-hari ini, situasi kondisi adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang frustasi, banyak orang yang depresi, banyak orang yang ketakutan. Bahkan informasinya rumah sakit di mana-mana penuh. Bahkan kuburan pun juga hampir penuh. Itu tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Itu ada di mana-mana. Oleh sebab itu, tidak ada satu hal yang bisa kita andalkan kecuali mengandalkan siapa? Yahweh. Dialah satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, adanya situasi seperti ini mestinya tidak asing dan tidak perlu dipusingkan. Karena hal-hal ini sudah sering kali terjadi yang tercatat dalam kitab suci. Dimana kalau kita melihat kejadian pada zaman Nuh, semuanya dilibas, dilandas habis. Demikian pun juga zamannya Lot, semuanya dibabat habis. Apa penyebab utama hal itu terjadi? Satu kata, dosa. Dosa inilah yang menyebabkan Bapa di surga murka. Dosa inilah yang menyebabkan semuanya itu binasa. Oleh sebab itu, kalau kita tetap mengandalkan kekuatan kita, tetap mengandalkan kekuasaan manusia, maka hal itu akan menjadi bahaya. Mau lari kemana, mau pergi kemana, mau sembunyi kemana, di mana-mana tidak ada tempat yang aman, kecuali hanya satu hal, mengandalkan Bapa Yahweh. Amin. Oleh sebab itu, mari kita buka dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 17. Ayat yang ke-5 sampai ke-8. Tolong dibantu. Kayaknya nggak bisa nih. Tolong dibantu Pak Yohan. Bukakan. Oke, ya. Agak terlalu kecil, bisa dibaca ya. Oke, saya bacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan. Demikianlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Ayat 6, sebab dia akan jadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Ayat 8, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air dan tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Untuk mengerti ayat ini adalah firman Yahweh yang disampaikan kepada Yehuda melalui Nabi Yeremia. Ayat ini kalau saudara renungkan, ini sangat tegas, jelas, keras, dan sungguh-sungguh sangat-sangat menakutkan. Kenapa hal ini? Tuhan memberikan suatu pernyataan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita lihat latar belakangnya dulu, di mana pada zaman Yeremia hidup pada masa raja, yaitu Raja Sedekia. Kita ingat bahwa Israel itu dipengaruhi oleh dua kekuatan kerajaan yang besar,
yaitu kerajaan Mesir dan kerajaan Asyur. Kerajaan Mesir mempengaruhi kerajaan Yehuda. Kerajaan Asyur mempengaruhi kerajaan Israel, karena Israel sudah dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Mesir dan Asyur. Disitulah raja-raja Yehuda pada waktu itu, khususnya pada zaman Sedekia, dia mengandalkan kekuatan Mesir, kekuatan manusia, dan mengandalkan suatu perhitungan di mana kalau dia berlindung, di mana kalau dia menumpang, artinya mengandalkan Mesir, ada suatu perlindungan. Padahal Nabi Yeremia itu sudah berkali-kali mengingatkan, harus bertobat, jangan mengandalkan manusia, jangan berharap kepada manusia, dan jangan mengandalkan kekuatan pikiranmu sendiri. Kenapa? Karena pada waktu itu Yehuda dosanya sudah sangat-sangat kelewat batas. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, di situ dosanya Yehuda itu ditulis dalam pena besi. Apa itu artinya? Itu dosa yang tidak bisa dilupakan. Itu dosa yang tidak bisa dihapus begitu saja. Karena dosanya sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, Yeremia mengingatkan kepada orang Yehuda, terkutuklah semua orang yang menggandalkan kekuatannya. Terkutuk. Di ayat 1 dalam hal ini dikatakan demikian, di ayat yang kelima ini, beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Ada tiga hal ini. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan atau pikirannya sendiri, dan yang menyimpang hatinya daripada Yahweh. Kata menyimpang inilah sebenarnya dosa, yang hatinya itu dosa. Karena kata dosa itu artinya menyimpang, meleset daripada sasaran. Oleh sebab itu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang mengandalkan manusia, yang menyimpang hatinya kepada Yahweh. Nah, dalam hal ini saudara, kalau kita lihat dari ayat 5 sampai 8 ini, saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, orang yang terkutuk. Yang kedua, orang yang diberkati. Oleh sebab itu kita lihat dulu konteksnya di ayat yang ke-8. Ayat 8 adalah orang yang terkutuk, sebab dia akan jadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin yang tidak berpenduduk. Ini bahasa metafora, bahasa kiasan, bahasa ungkapan, perumpamaan. Oleh sebab itu mari kita bahas, mari kita kupas lebih jelas satu persatu. Bagaimanakah akibat dampak daripada orang yang terkutuk itu? Yang pertama, orang yang terkutuk hidupnya akan jadi seperti belukar di padang pasir. Saudara mengenal istilah kata belukar? Saya sebelum bertobat malang melintang mencari ilmu kegaiban untuk mendapat kesaktian, masuk keluar di hutan belantara. Di situ banyak belukar yang sulit saya terobos, yang sulit untuk saya lalui. Demikian pun juga orang yang terkutuk itu hidupnya akan jadi seperti belukar di padang pasir. Padang pasir itu kering keronta, sulit. Itu gambaran bahwa orang yang terkutuk itu hidupnya akan mengalami kesulitan, akan mengalami keruwetan, akan mengalami kekisruan, karena hidupnya seperti belukar di padang pasir. Itu orang yang terkutuk. Kenapa Bapak Yahweh mengutuk? Karena dosanya kelewat batas. Yang berikutnya, yang B, orang yang terkutuk hidupnya tidak akan mengalami keadaan baik. Dengan kata lain, orang yang terkutuk itu akan mengalami keburukan, akan mengalami masalah, akan mengalami problem,
akan mengalami hal-hal yang sangat-sangat menegangkan dan menakutkan. Itulah orang yang terkutuk. Yang berikutnya, C. Orang yang terkutuk hidupnya berada di tempat kering di padang belantara. Di tempat kering di padang belantara. Itu pun juga menggambarkan bagaimanakah orang yang terkutuk itu mengalami adanya suatu masalah yang terus menerus. Kekeringan dan kekeringan terus menerus di padang belantara yang sulit digambarkan kesulitannya ini. Yang berikutnya, yang D. Orang yang terkutuk adalah hidupnya berada di tanah padang. Di tanah padang asin yang tidak berpenduduk, ini artinya akan mengalami kehampaan, kesunyian, kebingungan karena tidak ada kawan, tidak ada orang yang bisa memberikan solusi, tidak ada orang yang memberikan pertolongan. Itulah akibat orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, serta hatinya yang menyimpang daripada Yahweh. Nah, sekarang apa solusinya? Tidak ada solusinya kecuali bertobat. Ayo kita lihat. Bertobat, sebut nama Yahweh dan merendahkan diri. Ini ayat favoritnya Dr. Paidon. Dimanapun dia berada, beliau mengadakan seminar, selalu mengutip ayat ini, menyebut nama Yahweh. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa, kuncinya hanya bertobat, merendahkan diri, menyebut nama Yahweh. Disitulah Bapa Yahweh mendengar dari surga. Disitulah Bapa Yahweh akan memulihkan negeri mereka. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertobat, kita semua harus bertobat. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada hal-hal yang bisa kita andalkan kecuali mengandalkan Yahweh. Untuk mengandalkan Yahweh, maka kita harus bertobat, merendahkan diri, menyebut nama Yahweh, berdoa, ya, itu. Dengan demikian Bapa Yahweh di surga mendengarkan. Bapa Yahweh di surga mengampuni dosa-dosa kita. Bapa Yahweh di surga memulihkan negeri kita. Kalau kita mau bertobat, berdoa, merendahkan diri di hadapan Yahweh, mencari hadirat Yahweh, artinya mencari perkenanan Yahweh, maka Bapa Yahweh akan memulihkan kita. Kondisi kita akan dipulihkan, rumah tangga kita akan dipulihkan, pekerjaan kita akan dipulihkan, pelayanan kita akan dipulihkan, usaha kita akan dipulihkan, dan seluruh keluarga kita akan dipulihkan. Karena kita bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Yahweh, serta berdoa. Disitulah Bapa Yahweh mendengar. Disitulah Bapa Yahweh mengampuni dosa-dosa kita. Disitulah Bapa Yahweh memulihkan seluruh keberadaan kita. Kalau Bapa Yahweh yang memulihkan, kalau Bapa Yahweh yang mendengar di surga, apapun yang saudara mohonkan, apapun yang saudara rindukan, pasti Bapa Yahweh mendengar. Kalau Bapa Yahweh mendengar, maka disitulah ada suatu pemulihan dalam hidup orang percaya. Amin. Nah, ini dari bagian yang pertama, yaitu orang yang terkutuk harus bertobat. Kata kuncinya menyebut nama Yahweh. Sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu orang yang diberkati. Walah, kalau sudah bicara soal berkat ini sepertinya semangat, sepertinya langsung loncat kalau sudah mendengar istilah berkat. Oleh sebab itu, siapa yang memberkati kita? Mari kita lihat ayatnya. Di ayat yang ke-7 di sini dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Siapa yang diberkati? Yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada siapa? Kepada Yahweh, bukan kepada manusia,
bukan kepada harta benda, kekayaan, derajat, pangkat dan kedudukan, tetapi menaruh percaya kepada Yahweh. Itulah orang yang diberkati. Dan apa dampak orang yang diberkati ini? Luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan, sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air dan tidak akan takut ketika panas datang. Dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Mari kita kupas. Ini pun juga berbentuk penjelasan metafora. Mari kita lihat orang yang diberkati oleh Yahweh. Yang pertama, hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di dekat air. Air itu adalah sering dilambangkan yaitu firman Tuhan. Orang kalau terus-terusan hidupnya berfokus kepada apa yang Tuhan firmankan, maka hidup orang itu akan seperti pohon yang ditanam di dekat air. Dengan kata lain, artinya tidak kekurangan, artinya seger buger, artinya kuat sehat, karena disitulah ada persediaan makanan yang tidak kita sangka-sangka. Saya mengandalkan Yahweh, tiba-tiba ada yang telepon, Pak minta nomornya, ada orang yang mau ngasih sembako. Nah, ini kan nggak disangka-sangka, saya juga nggak minta, tiba-tiba ada orang yang telepon kayak begitu. Itu siapa? Karena Bapak Yahweh. Kenapa Bapak Yahweh memberkati? Karena kita mengandalkan, kita percaya kepada Yahweh. Jadi solusinya, orang ingin diberkati harus mengandalkan Yahweh. Satu-satunya yang harus kita andalkan adalah Yahweh, dan kita harus tetap percaya kepada Yahweh. Oleh sebab itu, orang yang diberkati hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang akan terus menerima berkat terus, karena hidupnya melekat dan hidupnya bersama dengan sumber berkat. Siapa yang memberkati? Yahweh. Tegas saja, Yahweh, bukan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu orang percaya harus selalu dekat dengan Bapak Yahweh. Yang berikutnya, yang B, hidupnya merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air. Itulah orang yang mengandalkan Yahweh, maka hidupnya akan diberkati seperti hidupnya merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air. Hidupnya akan selalu melekat, akan selalu menempel, dan akan selalu berfokus, berpusat, berpelebat kepada sumber berkat, yaitu Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, orang yang mengandalkan Yahweh, maka hidupnya merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air. Apapun yang kita usahakan, apapun yang ingin kita rindukan, maka jangan lupa harus merambatkan, harus menantancapkan, harus berpondasi, berlandaskan dasar dengan kemurahan Bapak Yahweh. Karena hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan di dunia ini maupun di dunia akan datang, yaitu Yahweh. Yang berikutnya, orang yang mengandalkan Yahweh yaitu orang yang diberkati dan hidupnya tidak akan takut ketika panas datang. Daun-daunnya akan tetap hijau. Hidupnya tidak akan takut ketika ada pandemi, ketika ada persoalan permasalahan. Kenapa enggak takut? Karena kita hidup ada di dalam dekapan Bapa Yahweh. Karena kita hidup terus menempel kepada sumber berkat itu. Karena kita hidup selalu ada di dalam kekuatan yang maha kuasa, yaitu Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMashiach, yang memberkati hidup kita, yang memberkati rumah tangga kita, yang memberkati usaha kita, yang memberkati pekerjaan kita, dan yang memberkati pelayanan kita. Oleh sebab itu, satu-satunya hal dalam situasi kondisi seperti ini, kita harus tetap mengandalkan Yahweh yang adalah sumber berkat dalam kehidupan orang percaya. Yang berikutnya,
Orang yang diberkati yaitu orang yang hidupnya tidak khawatir pada masa kekeringan. Hidupnya tidak akan pernah cemas. Hidupnya tidak akan pernah galau. Hidupnya tidak akan pernah pusing. Karena orang itu selalu diberkati oleh Bapa Yahweh. Hidupnya tidak akan khawatir pada masa kekeringan. Walaupun toh ada masa kekeringan, ada masa kesulitan, ada masa-masa kesusahan, tetapi bagi orang yang hidupnya mengandalkan Yahweh, maka tidak akan pernah khawatir. Karena apa? Karena kita hidup bersama dengan sumber berkat, yaitu Bapa Yahweh. Yang berikutnya, hidupnya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Oh, luar biasa. Bagi orang percaya, bagi orang yang diberkati Bapa Yahweh, maka hidupnya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saya salut dengan Pak Joko. Walaupun dalam situasi dan kondisi boleh dikatakan mengalami musibah, tetapi Pak Joko terus memberkati orang. Karena apa? Pak Joko selalu dekat dengan sumber berkat. Saya terus dukung dalam doa Pak Joko supaya Bu Titin cepat sembuh, cepat dipulihkan. Kami percaya Bapa Yahweh yang harus kita andalkan, maka disitulah Bapa Yahweh akan menyempurnakan kesehatan daripada Bu Titin. Kita percaya satu-satunya yang harus kita andalkan yaitu Bapa Yahweh. Hidupnya tidak akan berhenti menghasilkan buah. Dengan catatan kita harus percaya, kita harus mengandalkan kepada Bapa Yahweh. Jangan mengandalkan yang lain-lain, tetapi Bapa Yahweh lah yang harus kita andalkan. Nah, bagaimana supaya hidup kita tetap diberkati? Selanjutnya, kita harus tetap percaya kepada Yahweh. Yang pertama, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Jadi percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian manusia sehebat apapun, selihai apapun, seintelek apapun, maka pengertian manusia itu terbatas. Oleh sebab itu tidak bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan pengertian manusia itu. Satu-satunya hal untuk supaya tetap kita ada di dalam berkat Bapa Yahweh, yaitu percaya kepada Yahweh dengan segenap hati, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, jikalau kita tetap mengandalkan Yahweh, jikalau kita tetap ingin mendapatkan berkat, maka yang kedua yaitu tetap menyerahkan jalannya kepada Yahweh. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Siapa yang bertindak? Yahweh. Kalau Bapak Yahweh yang sudah bertindak, apapun yang saudara gumuli, apapun yang saudara rindukan, kalau Bapak Yahweh yang bertindak, tidak akan yang bisa menggagalkan, tidak akan bisa menghalang-halangi. Jikalau Yahweh yang sudah bertindak, maka segala sesuatu itu akan menjadi kemuliaan bagi namanya. Itu luar biasa. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, cara Tuhan bertindak itu bagaimana? Kadang-kadang sulit diprediksi, kadang-kadang sulit diketahui, kadang-kadang tidak bisa kita pahami. Banyak kesaksian demi kesaksian yang saya lihat di YouTube itu luar biasa. Orang yang kadang-kadang sudah hampir dikatakan down, tidak ada jalan keluar, boleh dikatakan demikian, yang tidak ada harapan sama sekali, sepertinya jalan sudah tertutup, tetapi di situ tiba-tiba cara Tuhan itu dahsyat. Cara Bapak Yahweh itu melakukan tindakannya itu luar biasa. Ada suatu kesaksian, contoh saya secara pribadi, ini yang sudah saya alami. Pada waktu tahun 2000, saya ada di daerah Solo. Tiba-tiba hati saya itu tersentuh, ingat orang itu, ingat orang itu. Nah, pada waktu itu kan saya belum bergabung dan belum kenal Pak Yahya. Nah,
pada waktu itu perpuluhan saya sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Tetapi saya ingat salah satu teman saya. Teman saya ini kelihatan di mata saya terus. Sepertinya ada dorongan hati saya berbicara demikian. Berikan perpuluhanmu itu kepada si ini. Enggak saya sebut namanya. Saya sebut inisialnya aja F, yaitu teman saya akrab. Tetapi kehidupannya memang waktu itu sangat-sangat prihatin. Karena sudah 3 hari dia puasa. Dia tidak punya apa-apa. Bahkan untuk beli sesuatu aja tidak dapat, untuk membeli air aja tidak dapat, gitu. Dalam arti kata benar-benar menderita. Karena dia baru dari pulau lain datang ke daerah Jawa, di daerah Klaten waktu itu. Dan menurut kesaksiannya 3 hari dia tidak makan nasi. Makannya itu apa? Dia mencari kodok, tahu kodok ya? Mencari yuyu. Tahu yuyu enggak ya? Yuyu bahasa Indonesianya apa ya? Kepiting, iya, kepiting sawah yang kecil-kecil itu ditumbuk. Itu yuyu Pak kalau di Jawa Pak. Orang Jawa pasti mengatakan itu yuyu. Mencari yuyu, bahkan mencari ular untuk dimakan. Karena saking tidak ada yang dimakan. Nah, karena waktu itu saya ada di Wonogiri, digerakkan hati saya untuk memberikan perpuluhan saya ke sana. Karena saya belum bergabung ke gereja mana-mana. Maka perpuluhan saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Begitu kumpul, saya berikan orang yang kiranya hati saya digerakkan untuk saya berikan, bukan untuk saya sendiri. Karena perpuluhan itu pada hakikatnya itu milik Tuhan. Maka kalau orang yang tidak memberikan perpuluhan, itu artinya merampok. Tepat apa yang dikatakan ILT itu, kata merampok. Kalau di dalam lain itu kayaknya menipu ya, kurang greget gitu lah ya. Sebenarnya merampok katanya apa bahasa Ibraninya kalau nggak salah itu wabisbah gitu kan. Pada waktu saya melihat satu kata ini, orang kalau tidak memberikan suatu perpuluhan, maka orang itu dianggap merampok miliknya Tuhan, merampas miliknya Tuhan. Ya, boleh kata lembutnya menipu Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan, harus dikembalikan. Oleh sebab ini pengalaman pribadi saya sendiri. Pada waktu saya itu belum tahu istilah teologi, maka yang penting saya memberikan orang masalah perpuluhan enggak saya perhitungkan. Yang penting saya ngasih. Ternyata ada perbedaan antara mengasih dan perpuluhan. Kalau perpuluhan itu wajib dan harus dikembalikan, tidak boleh tidak. Itu menurut saya dulu ya. Karena kalau enggak, kalau ditelan sendiri, kalau dipakai sendiri, maka itu dampak akibatnya sangat berbahaya. Karena apa? Itu istilah wamisbah itu artinya merampok, artinya itu merampas. Coba bayangkan kalau orang tua kita rampok, bagaimana? Nah, dari situlah akhirnya pengalaman saya. Kalau perpuluhan saya kumpulkan sedikit demi sedikit, kalau sudah banyak, nah saya berikan. Gitu. Kalau sudah punya gereja, ya saya kembalikan ke gereja. Tapi kalau waktu itu memang saya berikan siapa yang kira-kira Tuhan gerakkan hati saya untuk memberikan. Dan di situ ternyata benar. Pada waktu saya digerakkan, ada orang yang mau mengantarkan ke Klaten. Dan di Klaten benar. Orang ini enggak saya kenal, karena ini istrinya yang saya datangi ini. Sedangkan kenalan saya itu pelayanan di Mentawai, yang pada waktu itu menurut perhitungannya 3 hari dia akan kembali lagi. Ternyata sampai 15 hari, bahkan hampir 1 bulan enggak bisa pulang karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, sehingga dia enggak bisa makan. Disitulah akhirnya orang ini benar-benar puasa, karena dia pelayanan di dalam yayasan yang menangani orang-orang gelandangan, orang-orang gila di jalanan. Dan di saat itulah saya berikan perpuluhan saya, dan sepertinya orang ini mau sembah sujud sama saya. Sepertinya benar-benar, karena habis berdoa jam 1 siang. Ada saksinya. Dan kemungkinan Pak Yahya dan Pak Aok sudah bertemu dengan orangnya. Ya, cuma enggak saya kenalkan nama inisialnya karena ini menyangkut probabilitas orang ya, enggak ini ya. Tetapi yang jelas pada waktu itu memang benar-benar kesusahan yang luar biasa. Dan pada waktu kesusahan itulah saya datang, Tuhan mengirimkan saya untuk memberikan pertolongan, dan itu luar biasa. Sampai hari ini setiap kemana-mana itu disaksikan, karena itu pengalaman hidup selama-lamanya yang enggak bisa pernah dilupakan. Dan saat ini orangnya luar biasa, pelayanannya maju, mobilnya banyak, rumahnya banyak,
Dan sekarang kalau saya datang ke sana itu sepertinya disambut dengan seperti raja ya. Itu karena ingat itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana orang yang mengandalkan Yahweh dan orang yang diberkati? Yang berikutnya, tetap memelihara hatinya. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Hati merupakan manifestasi, merupakan ekspresi daripada tindakan dan perbuatan kita. Kalau hati orang itu baik, maka baiklah tindakan dan perbuatan orang itu. Kalau hatinya jahat, maka jahatlah tindakan dan perbuatan orang itu. Oleh sebab itu, hati ini sumber apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan, itulah sebenarnya hati. Tetapi bukan hati-hati yang secara biologis ini ya, tetapi hati dalam arti kata ini adalah pribadi seseorang itu yang ada di dalam diri yang paling dalam. Disitulah terpancar kehidupan orang-orang yang senantiasa mengandalkan Bapa Yahweh. Jadi kehidupan orang yang mengandalkan Bapa Yahweh itu selalu memelihara hatinya dengan segala kewaspadaan. Ingat, hati ini kadang-kadang bisa diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi. Tetapi kalau terus-menerus melekat kepada Bapa Yahweh dan terus-menerus mengandalkan Bapa Yahweh, maka disitulah ada pancaran-pancaran kehidupan dari surga yang mengalir bersumber kepada orang percaya itu, sehingga orang percaya itu tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kami percaya jemaat di sini semuanya tetap menghasilkan buah. Kenapa? Karena jemaat di sini mengandalkan Bapa Yahweh. Benar? Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan kemampuan kita, tetapi mengandalkan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa di surga memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hidup kami hidup yang mengandalkan Bapa Yahweh. Hidup yang percaya kepada Bapa Yahweh, sehingga hidup kami hidup diberkati oleh Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah itulah yang memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan seluruh selamat seluruh umat manusia. Bagi kita semua yang sudah diberkati dan percaya bersama-sama katakan amin. Kami persilakan hambanya Pak Yaya. Pak Marsudi, terima kasih banyak. Saudara-saudara, seberapa banyak kita sudah diberkati Tuhan, amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama berjamu. Tadi ada berita dalam perjanjian lama, saudaraku, itu semua digenapi dalam perjanjian baru. Kita bersyukur bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, orang-orang yang mengandalkan Yahweh adalah orang-orang yang tadi dikatakan tetap percaya. Dan yang kedua, orang yang menyerahkan jalan hidupnya kepada Yahweh. Dan yang ketiga, orang yang selalu menjaga hatinya. Saudaraku, kita bersyukur bahwa penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan, bahwa kita akan seperti tanaman yang ditanam di tepi mata air yang tidak akan pernah kering. Kita akan selalu berdaun hijau, kita akan selalu menghasilkan buah. Itu karena Bapak Yahweh sendiri sudah membuktikan bahwa Dia pada perjanjian lama sepertinya mengancam, tapi justru pada perjanjian baru Dia sedang membuktikan bahwa Dia menggenapi apa yang Dia sudah firmankan. Itu saudara dapat melekat pada hati Tuhan. Saudara seperti cabang dari pokok anggur yang benar. Ketika saudara bertobat dari kehidupan yang lama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah mendapatkan posisi sebagai cabang, sebagai ranting dari pokok anggur yang benar. Dan hidup saudara pasti akan selalu dekat dengan mata air itu, sumber air kehidupan itu. Hidup saudara akan selalu hijau daun-daunnya. Hidup saudara akan selalu menghasilkan buah. Karena itu yang jadi bagian kita adalah mari kita tetap percaya
perjamuan Tuhan ini adalah bukti bahwa kita percaya apa yang telah Yesus lakukan, Yesua lakukan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu menggenapkan apa yang firman Tuhan tadi katakan. Kita juga tetap menyerahkan jalan hidup kita. Ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini, kita sedang sepenuhnya menyerahkan jalan hidup kita kepadanya. Dan waktu kita betul-betul makan dan minum dengan iman, kita juga sedang menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang siap menjaga hati, siap menjaga perkataan, perbuatan, dan sikap kita untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang dapat kuandalkan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapinya melalui kedatangannya di dunia ini, rela menjadi kurban tebusan bagi kita sekalian. Dan sekarang tubuh dan darahnya dapat kita nikmati bersama untuk kita mengingat bahwa dia sudah menggenapi apa yang dia katakan. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan dengan iman, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu dengan percaya. Ini yang Tuhan katakan bagi kita. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, di bagian lain Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuteruskan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya, haleluya. Angkat cawan, saudara, dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, seraya berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin. Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Tetelestai, sudah engkau genapi di atas kayu salib di bukit Golgota, bahkan sampai kau turun ke kerajaan maut dan mengalahkan Allah maut. Engkau merampas kunci neraka. Engkau bangkit dari sana sebagai yang sulung, dan kami dihisapkan sebagai orang-orang yang telah menerima tebusan, orang-orang yang sudah dicangkokkan kepada pokok yang benar. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan dilepaskan lagi darimu. Kami mendapatkan persediaan melalui akar, kami mendapatkan air hidup, dan kami terus menerus bisa menghasilkan buah-buah bagi kerajaan surga. Bagian kami hanya tetap percaya pada kenyataan ini, bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah menjadikan kami milik kekalmu, Engkau telah menjadikan kami cabang dari pokok anggur yang benar, dan kami tidak perlu lagi berusaha bagaimana menjadi cabang dari pokok anggur yang benar, karena Engkau yang sudah melakukannya, Engkau yang sudah menempelkannya, dan itu tidak akan pernah lepas lagi. Kami sangat percaya Tuhan. Yang sekarang harus kami lakukan adalah kami tetap percaya, tidak dibimbangkan oleh kabar apapun, tidak ditakutkan oleh berita apapun, tidak ketakutan dalam situasi apapun. Yang harus kami lakukan sekarang adalah menyerahkan jalan hidup kami kepadamu, bukan bersandar pada akal dan kecerdasan kami, apalagi kekuatan kami. Waktu firman-Mu mengatakan mengandalkan Yahweh, itu artinya kami menyerahkan jalan kami sepenuhnya kepadamu. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah menjaga hati kami agar tetap menghasilkan apa yang baik dari perbendaharaan hati kami. Waktu keluar dalam ucapan, waktu keluar dalam tindakan, waktu menyatakan melalui sikap hidup, kami benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kenyataan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan Engkau adalah Tuhan yang membuktikan setiap perkataan-Mu ya dan amin. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Marsudi yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat hari ini. Pakai yang lebih jauh bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya. Engkau yang berjanji memelihara, dan Engkau sudah membuktikan dan akan terus membuktikan kehidupan hamba-Mu dipelihara sempurna oleh kuasa yang ajaib dari surga. Terima kasih Tuhan. Seisi keluarganya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersama-sama mendoakan dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Diberkati keluarga Pak Marsudi oleh berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Titin Tuhan, istri dari Pak Joko. Tuhan, Engkau yang menjamah sempurna, menyembuhkan Ibu Titin sempurna karena kasih-Mu dahsyat ajaib. Kami sangat percaya Ibu Titin sudah disembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak Tri. Tuhan jamah dan sembuhkan sempurna Bapak Tri, karena kuasa kasih-Mu nyata. Dari tempat yang jauh di Bandung, di Cimahi, kami berdoa dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kuasa bilur-bilur HaMasiah bekerja dalam tubuhnya, menyehatkan kembali dia. Kami berdoa untuk istri Pak Andreas. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan istri Pak Andreas yang sedang sakit. Demi nama Tuhan Yesus HaMasiah, dia disembuhkan oleh kuasa kesembuhan dari surga. Dan kami berdoa buat siapapun Tuhan yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan lawatan Tuhan. Hari ini Engkau melawat mereka, karena hamba-Mu tidak mengetahui satu persatu, tapi Engkau maha tahu. Engkau tahu umat-Mu Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau jamah dan lawat mereka. Kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia, khususnya untuk kota kami Jakarta. Apapun keputusan yang akan diputuskan, baik melalui gubernur atau pemerintah pusat, kami hanya berserah kepadamu. Tapi yang kami mohonkan Tuhan,
Kiranya kami selalu dapat beribadah. Oleh anugerah-Mu, kami bisa menjaga kehidupan kami untuk tetap menjadi berkat dengan mengikuti protokol kesehatan. Tentu kami tidak akan jadi batu sandungan bagi siapapun. Kami malah bisa menjadi berkat karena kami bisa berdoa bersama, bersepakat dalam iman untuk mendoakan bagi kesejahteraan negeri kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, turun shalom atas Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, Engkau memberkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Engkau memberkati para menteri kabinet kerja beliau Tuhan. Engkau berkati supaya semua menteri-menteri ini bekerja pada porsinya masing-masing dengan baik, dengan lugas, dengan sempurna, karena Engkau yang mengurapi dan memberi hikmat. Engkau memberkati juga Tuhan penanganan untuk COVID dan juga ekonomi di negeri kami. Engkau berkati Pak Erick Thohir dengan semua jajarannya. Tuhan memberkati supaya penanganan COVID dan juga ekonomi negeri kami ini dapat secara simultan dilaksanakan dan baik hasilnya. Karena Tuhan memberkati semuanya. Kami memberkati Tuhan ketahanan ekonomi negeri kami. Walaupun Ibu Menteri Keuangan pernah mengatakan kita sedang akan menghadapi krisis, namun kami sangat percaya kuasa-Mu tetap akan membuat negeri kami ini bangkit kembali. Bangsa kami ini dapat mengatasi krisis ini dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan yang akan membuat nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak Yahweh buat mendengar doa kami, jemaat-Mu di tempat ini untuk bangsa ini. Kami berdoa juga untuk ketahanan pangan dari rakyat Indonesia. Tolong berkati pertanian, berkati peternakan, perikanan, berkati sumber-sumber dari pangan negeri kami ini. Dan juga Tuhan, tolong berkati distribusinya, tolong berkati supaya masyarakat miskin pun dapat membeli pangan dengan murah, dengan baik. Mereka bisa mengalami kelimpahan pangan karena berkat Tuhan atas negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk ketahanan keamanan, unsur-unsur yang berusaha untuk menghancurkan negeri ini, di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, NKRI tetap berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk keselamatan bagi bangsa ini. Inilah yang kami doakan buat bangsa yang kami cintai. Tuhan berkati setiap gereja yang menyelenggarakan ibadah pada setiap hari Minggu. Berkati juga yang masih menyelenggarakan live streaming Tuhan, seperti live stream yang dilakukan di gereja kami. Berkati untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk pertobatan di seluruh dunia. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dan mereka semua sekarang hidup akan mengandalkan Yahweh. Karena itulah Tuhan yang telah Engkau lakukan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Sebagai Tuhan yang dapat dipercaya, kami mengakhiri doa kami dengan iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Saudara, tadakan tanganmu, buka hatimu, dan mari kita terima berkat surgawi ini. Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berada di tempat ini. Dan saudara-saudara yang ada di rumah, terimalah. Semuanya terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, hidup kita akan selalu percaya kepada Yahweh. Hidup kita akan selalu menyerahkan jalan-jalan kita kepadanya. Dan hidup kita akan selalu menjaga hati, sebab dari situ akan terpancar kehidupan yang menjadi berkat. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan
Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati.